Begitu pulang, ya itu suami istri dua-duanya sih udah sepakat ya, gimana? Wah, kita harus dapet yang gitu. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai teknik negosiasi lanjutan. Ini menjadi satu hal yang krusial sekali, sangat penting sekali di saat kita mau melakukan suatu transaksi keuangan. Apalagi yang baik kaitannya dengan properti ya, otomatis itu kan melibatkan uang yang sangat besar. Jadi penting banget buat kita supaya kita bisa mempraktekannya dengan baik. Ada 2 teknik negosiasi lagi yang teman-teman bisa coba terapin. Gitu. Nah, teknik negosiasi yang pertama adalah kita menjadi seakan-akan pembeli yang nggak terlalu kepengen gitu. Nah, supaya bisa menerapkan teknik negosiasi ini dengan baik, kontrol emosi teman-teman segala macam itu sangatlah penting. Jadi pada saat melihat harga gitu, misalnya nih mau beli di developer gitu, price list, jangan langsung, wah ini cicilannya masuk nih. Nah, aduh, jangan dulu ya, kayak begitu. Gitu. Jadi, sekalipun cicilannya masuk, misalkan ada 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu, oh kita masuk nih di 5 tahun, 5 tahun aja bisa gitu loh, kenapa enggak gitu. Nah, nanti ngajuin KPR-nya 10 tahun aja, otomatis kemungkinan besar kan pasti disetujuin gitu. Nah, well, jangan terlalu happy dulu kayak gitu, karena balik lagi kan ini masih tahap awal sekali gitu. Jadi kalau kita memang benar-benar mau mendapatkan penawaran yang terbaik dari si penjual, jangan tunjukkan kesukaan kita langsung dan wah kayaknya udah pas banget nih ini. Jangan ya. Jadi santai aja gitu. Jadi coba aja. Oh ya, angsurannya segini ya. Oh ya. Ya angsurannya sih bisa dapet gitu. Tapi mungkin nggak saya bisa dikasih sedikit lebih ringan lagi gitu. Karena secara budget saya kayaknya agak kurang nggak masuk nih. Jadi ya diskon lah gitu. Nah, kata-kata yang seperti itu tentunya akan membuka ruang negosiasi lebih jauh dengan pihak penjual. Jadi teman-teman walaupun dicoba dikorek-korek, tapi ini kan lokasinya bagus banget gini. Selalu mundur dari suasana panas yang dibikin sama si penjual gitu. Kalau penjual kan selalu bikin, wah banget loh ini jualan gua, ini bagus banget. Gitu. Nah, teman-teman berusaha membuat lebih dingin gitu, slow gitu. Oh iya sih, tapi ya saya kan juga butuh mempertimbangkan lebih lanjut ya. Toh juga sebenarnya ada developer lain nih yang misalnya kita lagi di pameran, kita bisa bilang ada developer lain juga yang kita lagi pertimbangkan gitu. Nah itu kan udah langsung take it a little bit cool gitu, jadi bikin suasana jadi agak lebih mendingin gitu, bahwa sebenarnya kita juga masih nyari nih. Tapi kalau lu serius mau jualan barang ini yang bagus menurut lu, dan misalnya nih saya bisa dikasih harga spesial, mungkin saya akan jadi nih untuk. Nah, itu ruang negosiasi yang sudah otomatis nantinya terbentuk. Jadi ingat ya, jangan langsung kelihatan kepengen gitu. Kalau kelihatan kepengen, wah udah. Nanti dia akan terus memainkan, wah ini bagus tuh, wah ini bagus, wah. Nah itu nanti kita ikut dalam iramanya itu dan kita akan sulit untuk bernegosiasi lebih lanjut karena sudah terlanjur ngikut, sudah terlanjur hanyut gitu. Nah, tips yang kedua yang berkaitan dengan yang pertama, yang kalau misalnya memang ternyata kitanya yang nggak sanggup nih sendiri gitu misalnya, dan misalnya kondisi kita sudah menikah nih, kita udah punya pasangan gitu, kita susah nih melihat bahwa wah ini bagus gitu, kita susah untuk bersikap yang tetap dingin gitu, tetap biasa gitu, tapi ini bagus sekali. Wah, intinya kalau kita seperti itu, ya inilah saatnya kita bersama dengan pasangan kita melakukan teknik yang namanya good cop, bad cop. Jadi ada polisi baik, ada polisi jahat. Gitu. Nah ini biasanya teknik interogasinya polisi sih. Gitu.
Jadi ada yang pura-pura jadi orang yang polisi yang baik nih, ada yang wah kalau interogasi langsung gebrak-gebrak meja, wah. Nah, tapi ini kalau kita mau praktekin ini ya kita nggak perlu gebrak-gebrak meja sih, gitu. Jadi kalau kita praktekin ini kita memainkan peranan dengan baik saja, gitu. Jadi yang satu emang bilang, waduh saya memang kepengen banget nih, gitu. Tapi yang satu mesti berakting atau berlaga bener-bener, wah, ini kan bisa aja ini gini. Yang di dekat sini kan juga ada nih yang jualan apartemen kayak begini. Yang ini kan. Jadi banyak melontarkan hal-hal yang istilahnya menetralkan kembali sisi-sisi positif yang dilemparkan oleh si penjual. Dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, biasanya nih penjual akan lebih melakukan pendekatan sana si yang baik gitu, yang waduh yang kepengen nih, iya saya kepengen sih gini gitu, tapi gimana dong suami saya atau istri saya nggak terlalu stuck nih kayak begini gitu, bisa nggak ditolong gitu. Kalau misalnya memang ini harganya bisa diturunin lagi nih gitu, mungkin saya bisa bujuk deh mungkin gitu. Tapi kalau harganya masih tetap kayak gini kan susah nih. Tadi dia udah ngomong ini bisa dibandingin ini begini, ini begini. Nah itu, saya susah ngomongnya. Ya saya tahu ini apartemennya atau ini rumahnya memang lebih bagus daripada rumah yang itu gitu. Tapi ya gimana dong, pasangan saya kayaknya dia nggak ngelihat sisi itunya gitu. Saya bisa coba bantu yakinkan dia juga, tapi tolong saya dibantu juga gitu loh. Kalau bisa tolong diturunin diskon gitu, kasih diskon lah harganya gitu, minimal berapa gitu. Itu nanti ya supaya ya ada satu hal positif tambahan lagi yang bisa saya sampaikan ke dia. Padahal sih begitu pulang ya itu suami istri dua-duanya sih udah sepakat ya gimana, kita harus dapet yang itu. Nah itu mungkin teknik negosiasi yang teman-teman bisa coba praktekin juga gitu, dan semoga dengan mempraktekkan itu teman-teman bisa dapat tawaran yang lebih baik gitu. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Oke, bye.